Halo, jumpa lagi dengan saya Linda. Kita bertemu lagi di video yang ketiga ini mengenai teorema sisa. Ya, ini masih subbagian dari suku banyak ya. Kita akan lihat seperti apa itu teorema sisa. Sekarang, coba perhatikan konsep sederhana pembagian sebagai berikut. Kalau kita punya bilangan 21 dibagi dengan 4, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 5 ditambah 1/4. Atau kalau ini kita tuliskan dalam bentuk perkalian, maka 21 sama dengan 4 dikalikan 5, maka sisanya adalah 1. Ini kalau kita nyatakan 21 itu sebagai suku banyaknya dibagi oleh 4 itu sebagai pembagi, maka 5 itu kita dapatkan hasil ditambah sisa dibagi dengan pembagi. Begitu juga yang kanan ini, kita bisa tuliskan suku banyak sama dengan pembagi dikalikan hasil ditambah sisa. Kalau kita nyatakan suku banyak ini sebagai PX, pembaginya kita nyatakan sebagai QX, hasil kita nyatakan sebagai HX, ditambah sisa per QX. Nah, ini juga bisa kita nyatakan PX sama dengan QX dikalikan HX ditambah sisa. Dimana kalau pembagi QX ini adalah X min K, dimana QX-nya adalah X min K, maka kita bisa nyatakan PX sama dengan X min K dikalikan HX ditambah sisa. Dengan demikian, kita bisa menyatakan teorema sisa ini dengan jika suku banyak PX dibagi dengan X min K, maka sisanya adalah PK. Ingat ya, jadi nilai suku banyak itu sama dengan sisa. Nah, tadi dinyatakan bahwa PX itu sama dengan QX dikalikan hasil ditambah sisanya. Sekarang kalau suatu pembagi di mana pembaginya adalah AX min B, ini berarti hasilnya tetap HX ditambah sisa. Kita akan faktorkan A ini. Kita faktorkan A dalam kurung X minus B per A. Kalikan HX ditambah sisa. Nah, PX ini bisa kita nyatakan sekarang pembaginya adalah X min B per A. Dikalikan HX ditambah sisa. Nah, ingat ini berarti nilai suku banyaknya nanti ini akan sama dengan PB per A. Ini nilai
atau sama dengan sisanya. Oke? Kita akan lihat satu contoh. Misal suku banyak PX 9x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Nah, kita ingat sedikit ya, walaupun di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan hasil bagi dan sisa dengan skema maupun dengan cara Horner. Kita akan ingat kembali di mana contoh kali ini pembaginya adalah AX min B. Kembali kita ingat dengan cara skema, berarti pembaginya adalah 3x plus 1, suku banyaknya 9x pangkat 3, ditambah 6x kuadrat, ditambah 4x plus 2. Kita dapatkan di sini 3x kuadrat ya, 9x pangkat 3 dibagi 3x. Oke, ini kita kalikan ke sini, berarti 9x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kita kurangi, ini habis, 6 dikurangi 3, 3x kuadrat ditambah 4x, kita dapatkan plus x. 3x kali x berarti 3x kuadrat ditambah x, kita kurangi lagi, 3x kuadratnya habis, 4x dikurangi x 3x ditambah 2, kita dapat plus 1. 1 dikalikan 3x, 1 dikalikan 1 plus 1 dikurangi, ini adalah sisanya. Dengan Horner berarti kita akan tuliskan di sini 9, 6, kemudian 4, 2 ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Pembaginya adalah minus sepertiga. Oke, pembagiannya minus sepertiga ya, karena di sini 3x plus 1, maka x-nya minus sepertiga. 9, kemudian 9 dikalikan minus sepertiga, min 3, 6 dikurangi 3, 3 dikalikan minus sepertiga, min 1, 4 dikurangi 1, 3 kali min sepertiga, min 1, 2 dikurangi 1, 1. Nah, ini adalah sisa atau nilai dari P min sepertiga. Nilai P min sepertiga adalah 1. Kemudian hasilnya ingat tadi bentuknya adalah X min B per A dikalikan A HX ditambah sisanya. Maka di sini itu harus dibagi dengan si A ini. Oke, hasilnya. Jadi di sini kita dapat HX. Ini tadi PX ya. Nah, ini adalah suku banyaknya. Sedangkan HX-nya 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 dibagi dengan nilai A. Jadi di sini nilai A-nya adalah 3. Berarti dibagi 3, hasilnya kita dapat 3x kuadrat plus x plus 1. Sama ya. Sekarang kita ingat kembali bagaimana kalau pembaginya adalah bentuk kuadrat. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisa. Contohnya, di sini suku banyak berderajat 3, PX sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat minus 11x ditambah 4
dibagi oleh X kuadrat minus X min 2. Oke, sama tentukan hasil bagi dan sisa. Yang pertama kita akan coba dulu dengan skema, yang kedua kita akan gunakan teorema sisa. Dengan skema, maka seperti biasa ini kita tuliskan membaginya X kuadrat minus X min 2, suku banyaknya 3X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat minus 11X ditambah 4. Nah, di sini kita lihat 3X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat, kita dapatkan 3X. Maka di sini 3X kuadrat minus 3X pangkat 3 ya, minus 3X kuadrat minus 6X. Kita kurangi, habis minus 7 ditambah 3 berarti minus 4X kuadrat, minus 11 ditambah 6 berarti minus 5X. Tambah 4 kita dapat minus 4. Minus 4 dikalikan X kuadrat berarti minus 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 8. Maka kita kurangi, ini habis, minus 5 minus 4 minus 9X, 4 dikurangi 8 minus 4. Nah, ini adalah sisanya ya. Sekarang kita ingat lagi tadi bahwa suku banyak ini sama dengan pembagi dikalikan hasil ditambah dengan sisanya. Oke, suku banyaknya di sini berderajat 3, pembaginya berderajat 2, X kuadrat minus X min 2 dikalikan hasil, maka pembagi berderajat 2 akan menghasilkan sisa berderajat 1. Berderajat 1, ingat ya, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Maka sisanya berderajat 1 kita nyatakan dengan AX plus B. Ya, karena berderajat 1, maka di sini dia mempunyai variabel X. Pembaginya sendiri bisa difaktorkan menjadi X min 2, X plus 1, kalikan AX, ditambah AX plus B. Ini adalah suku banyaknya. Kita ingat bahwa nilai suku banyak itu sama dengan sisa. Oke, kita akan mencari nilai dari X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ya. Saya tuliskan di sini. Untuk P-nya 2, maka kita inputkan ke dalam suku banyak sini. Kita dapatkan 3, 2 pangkat 3, 8, dikurangi 7, dikalikan 4, dikurangi 22, ditambah 4. Oke, 24 dikurangi 28 minus 4. Hasilnya adalah minus 22. Sedangkan untuk X-nya minus 1, kita dapatkan minus 3, kemudian minus 7, plus 11 ditambah 4. Oke, minus 10 ditambah 11. Berarti 1 ditambah 4 nilainya adalah 5. Sekarang kita akan gunakan di sini untuk X-nya sama dengan 2, maka kita nyatakan ya, untuk X-nya sama dengan 2 nilainya adalah minus 22 sama dengan ini semua menjadi 0. Karena kan kita masukkan 2 ya. 2 dikurangi 2, 0. Maka hasil kali ini adalah 0. Ditambah 2A, masukkan ke sini, plus B. Berikutnya untuk X-nya sama dengan
min 1, kita dapatkan 5 sama dengan, sekarang ganti, ini min 1, berarti ini semua 0, kemudian ditambah dengan minus A plus B. Nah, ini kita tinggal eliminasi, B-nya habis, ya, minus 22, minus 5, minus 27, 2A dikurangi dengan minus A, maka 3A. Nilai A-nya adalah min 9. Untuk nilai A min 9, maka kita dapat di sini minus A ditambah B sama dengan 5. 9 ditambah B sama dengan 5, B-nya kita dapat minus 4. Sehingga sisanya kita bisa nyatakan dengan minus 9X min 4. Oke, demikian menggunakan teorema sisa. Sekarang kita akan melihat satu contoh berikut. Suku banyak Px dibagi oleh X min 3, sisanya 37, dan dibagi oleh X min 4, sisanya 38. Jika suku banyak Px dibagi oleh X kuadrat min 7X plus 12, maka tentukanlah sisanya. Di sini kita akan melihat suku banyak Px ketika dibagi oleh X min 3 dikalikan hasil, maka sisanya adalah 37. Sedangkan untuk suku banyak Px dibagi oleh X min 4 dikalikan hasil, maka sisanya adalah 38. Pertanyaannya, bagaimana kalau Px ini dibagi oleh X min 3 dikali X min 4? Ya, di sini pembaginya adalah X min 3 kali X min 4, karena dibagi oleh X kuadrat min 7X plus 12. Jadi ketika difaktorkan adalah X min 3 kali X min 4. Dikali Hx, maka sisanya, karena ini berderajat 2, maka sisanya adalah berderajat 1. Maka di sini sisanya adalah AX plus B. Dengan demikian, kita bisa nyatakan di sini untuk X-nya 3, untuk X-nya 3 ya, maka di sini ini sama saja 0. Ya, ini 0, sehingga kita dapat di sini adalah 3A ditambah B, dan karena nilai suku banyak itu sama dengan sisa, tadi sisanya adalah 37 untuk X-nya 3. Sedangkan untuk X-nya 4, ini sama ya, ini 0, maka di sini kita dapat 4A plus B sama dengan 38. Ini ketika kita eliminasi, kita kurangi, maka B-nya habis, minus A sama dengan min 1, A sama dengan 1. Jadi ketika A-nya 1, kita dapat 3 kali 1 ditambah B sama dengan 37, maka B-nya adalah 34. Sehingga sisa suku banyaknya adalah AX plus B, di mana A-nya 1, maka sisanya adalah X plus 34. Sekarang contoh yang kedua, jika suku banyak Px dibagi oleh X kuadrat plus 6X plus 8 dibagi oleh suku banyak berderajat 2, atau ketika kita faktorkan kita dapat faktornya X plus 4 kali X plus 2 dikalikan hasil, maka sisanya adalah suku banyak berderajat 1, ya, 5X plus 24.
Sedangkan jika Px dibagi oleh x kuadrat plus 8x plus 12, atau kita faktorkan x plus 6, x plus 2, dikalikan hasil, maka sisanya adalah 3x plus 20. Sekarang, bagaimana kalau suku banyak dibagi oleh x kuadrat plus 2 plus 10x plus 24? Maka ini kalau kita faktorkan adalah x plus 6 kali x plus 4 dikalikan hasil ditambah sisa. Sisanya tentu saja berderajat 1. Maka kita misalkan AX plus B. Berdasarkan teorema sisa, maka di sini kalau pembaginya berderajat 2, sisa kan berderajat 1. Ya, di sini yang ditanyakan adalah x kuadrat, pembaginya x kuadrat plus 10x plus 24. Kalau difaktorkan, x kuadrat plus 10x plus 24 adalah x plus 6 kali x plus 4. Jadi, kita akan menggunakan nilai ini untuk x sama dengan min 4 dan x sama dengan min 6. Nah, saya tuliskan di sini ya. Jadi, ini kalau x-nya min 4, maka sisanya kita masukkan ke sini. Sisanya adalah 5 dikali min 4 ditambah 24. Jadi minus 20 ditambah 24. Sisanya 4. Sedangkan kalau x-nya minus 6, maka kita masukkan ke sini. 3 dikali minus 6 ditambah 20. Maka sisanya adalah minus 18 ditambah 20 adalah positif 2. Dengan demikian, kita akan mendapatkan untuk x sama dengan min 6 ya. Untuk min 6 kita masukkan ke sini minus 6a ditambah b, nilainya adalah 2. Sedangkan untuk minus 4 kita akan masukkan minus 4a ditambah b sama dengan 4. Oke, ini kita kurangi. B dikurangi B habis, minus 6 ditambah 4a. Jadi minus 2a sama dengan 2 dikurangi 4 minus 2, a-nya bernilai 1. Oke, kita masukkan substitusi salah satu, minus 6 dikalikan 1 ditambah B sama dengan 2. Sehingga B-nya 2 ditambah 6, 8. Maka sisa suku banyak kalau dibagi oleh x kuadrat plus 10x plus 24, sisanya adalah ax plus b, di mana a-nya 1, maka x plus 8. Ya, demikian contoh yang kedua. Tentu saja untuk latihan soal teorema sisa tidak hanya seperti dua contoh berikut ya, akan ada banyak alternatif atau variasi latihan soal. Untuk itu, silahkan dilihat next video, yaitu latihan soal teorema sisa. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa untuk lihat video berikutnya. Sampai jumpa.